1, 2, 3. Oke, sudah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Iya, semangat ya. Semangat untuk belajar. Nah, sebelum mulai pembelajaran, silakan dipimpin dulu untuk berdoa oleh ketua kelasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini siapa yang tidak hadir? Nurdin. Kenapa Nurdin? Ya, kita doakan semoga Nurdin lekas sembuh dan bisa kembali sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya, ya. Nah, tujuan pembelajarannya setelah pembelajaran selesai, nanti kalian bisa menganalisis sifat-sifat cahaya. Kemudian nanti kalian akan berdiskusi dan mempresentasikan sifat-sifat cahaya. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, nanti kalian bisa memanfaatkan cahaya bagi kehidupan sehari-hari. Ya, sudah siap belajar ya? Siap. Nah, untuk lebih menyemangati kalian, ayo kita beri tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat ya. Ya. Nah, sebelum pembelajaran, ya, yuk kita tepuk dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ulangi, tepuk 4, tepuk 5. Saya ada yang belum kompak ya. Nah, coba kita lagi tepuk 1 sama kali ya. Tepuk 2, prok. Nah, 2 kali ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, sudah mulai kompak ya. Ya, sudah siap belajar? Nah, Bapak ingin bertanya, anak-anak, ya, apa yang kalian rasakan ketika tidak ada cahaya? Poek gelap, ya. Nah, terus bagaimana kalau tidak ada cahaya? Kalian bisa melihat benda-benda di sekitar atau tidak? Tidak, ya. Nah, kemudian benda apa saja yang menghasilkan cahaya? Coba apa? Lampu, matahari, apalagi? Senter, televisi, apa? Handphone. Nah, itu benda-benda, beberapa benda yang menghasilkan cahaya.
Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Apa saja sifat-sifat cahaya? Nah, sebelum kita lanjut, kita akan tonton dulu video pembelajaran berikut ini. Silakan disimak. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana melihat dengan cahaya. Ya, sebelum itu anak-anak harus tahu sumber energi cahaya terbesar di bumi adalah apa? Matahari. Ya, cahaya matahari untuk sampai ke bumi itu tidak membutuhkan perantara apapun. Jadi cahayanya merambat lurus sampai ke bumi. Padahal jaraknya sangat jauh ya anak-anak ya. Saking besarnya cahaya matahari atau sumber energi cahaya terbesar ini. Nah, untuk itu kita akan belajar sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat cahaya? Ya, yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Seperti contoh tadi ya, seperti di gambar juga dilihat bahwa sinar matahari masuk ke celah-celah kecil di daunan yang ada di hutan itu merambat lurus, bisa terlihat ya, atau melalui celah di tembok yang bolong seperti di sampingnya itu merambat lurus, tidak bengkok sama sekali. Terus yang kedua, anak-anak, cahaya itu bisa dipantulkan seperti contoh yang ada di gambar. Ketika kalian belajar di rumah menggunakan lampu baca gitu ya, cahayanya dipantulkan dari lampu meja, dipantulkan ke buku dan sampai di lantai. Begitupun ketika kita bercermin. Nah, ketika kita bercermin dari lampu atau cahaya matahari dipantulkan ke kaca atau ke cermin gitu ya, dari cermin dipantulkan ke mata kita. Jadi kita bisa melihat lebih terang gitu. Itu adalah sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya bisa dipantulkan. Lalu sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat menembus benda kuning. Contohnya kaca yang ada di rumah kita, di depan ruang tamu atau di jendela sekolah ya, itu kacanya kan kuning, itu dapat menembus. Tetapi kalau misalkan itu dikasih gorden atau dikasih kain yang agak buram, maka juga akan menjadi buram, tidak begitu terlihat gitu ya. Apalagi ditutup dengan kain yang gelap atau tidak ditembus cahaya, maka akan menjadi gelap atau tertutup gitu. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya bisa dibiaskan. Seperti yang terlihat di dalam gambar ya, anak ya, bahwa sendok seperti terlihat di situ putus atau tidak lurus gitu ya, karena di situ ada sifat bias dari cahaya. Ketika air ada di dalam gelas dan gelasnya diberi sendok, maka terlihat bengkok atau terlihat di situ tidak lurus, maka dilihat putus gitu. Begitupun ketika kita melihat ikan di dalam kolam yang jernih, di situ juga terbiaskan posisi ikan tidak berada di sebelahnya. Selanjutnya sifat cahaya yang kelima ini anak-anak, cahaya bisa diuraikan. Jadi cahaya itu mempunyai warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu atau mejiku, hibini, nyu. Ya, seperti gambar apa? Seperti pelangi. Nah, pelangi itu adalah gambaran atau uraian dari cahaya matahari yang berbias oleh air hujan. Itulah sifat cahaya yang cahaya bisa diuraikan. Apa warnanya? Mejiku, hibini, nyu. Ya, mejiku, hibini. Selanjutnya, sifat cahaya yang keenam adalah cahaya dapat membentuk bayangan. Nah, ketika cahaya diberi atau didapatkan atau dihadapkan dengan benda yang tidak tembus pandang, maka akan membentuk sebuah bayangan seperti contoh di gambar ya. Atau ketika kalian ada di luar gitu ya, sore-sore gitu ya, atau pada siang hari, kalian akan bisa melihat bayangan kalian. Tapi jangan pas ketika matahari di tengah atas kepala kita ya, itu tidak akan terlihat bayangannya. Tetapi ketika agak sore sedikit atau pagi hari, ketika kalian upacara, pasti kalian melihat bayangan atau bayang-bayang. Nah, itu adalah sifat-sifat cahaya. Berapa sifat cahaya anak-anak? Ada 6. Sampai jumpa lagi.
Nah, sudah disimak? Sudah simak ya? Nah, dari video tadi, jadi sifat saya itu ada berapa? Ada 6. Nah, kemudian tadi berdasarkan sifatnya cahaya terhadap benda, maka ada berapa tadi? Ada 3. 1 benda bening. Nah, benda bening itu contohnya seperti apa? Kaca. Cahaya matahari dari luar itu bisa terlihat oleh kita ya. Mengapa? Karena kacanya bening. Ya. Kemudian yang kedua, benda transparan. Nah, coba lihat sana. Kelihatan kan? Nah, tapi tidak jelas. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu benda gelap. Ya. Nah, benda gelap itu benda yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Ya. Nah, setelah menyimak video pembelajaran, kalian akan berdiskusi dan dibagi kelompok ya. Nanti di kelompoknya silakan kalian diskusikan ya beberapa sifat cahaya ya. Kemudian nanti setelah itu kalian presentasikan di depan. Sudah siap semuanya? Siap ya. Ini sudah ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya, kemudian nanti kalian buktikan sifat cahaya, yaitu merambat lurus dan menembus benda bening. Ya, silakan ditulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya. Ya, silakan dicoba ya. Ini percobaan ke-1, nanti dilanjut ke percobaan kedua. Ya, ini sini. Jajar. Atau dari sini ke sana. Ya, dari sini. Senternya di sini. Ya, kelompok ini coba. Ya. Nah. Nah, coba di sini pakai ini dah. Ini. Coba di sini muncul nggak cahayanya? Kalau lurus, silakan luruskan dulu. Timbul ya. Nih, cahayanya muncul. Silakan diisi di LKPD-nya. Ya, nih cahayanya bagaimana? Ya, ini sejajar nih. Nah, ya, sebentar, luruskan dulu, melihat mana ini? Kurang lurus ini. Nah, muncul kan sana ya.
diangkat yang sini. Pegang. Udah. Tuh, kan muncul kan? Muncul ya? Muncul sayanya. Ya, silakan diisi di sini di LKPD-nya. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau ininya tidak lurus? Ya, nah, apa yang terjadi? Sudah ini? Ya, isi LKPD-nya. Jadi sepakat ini dan nah apabila digeser ya jauh di sini nggak usah di sini dah berhasil udah dijawab LKPD-nya ya silakan isi LKPD-nya. Sudah? Ya, silakan diisi. Sudah ya? Nah, tuliskan sifat sayanya apa di sini. Sudah ya? Sudah? Ya, sekarang kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu benda dapat menembus benda bening. Ya, pakai buku lagi boleh. Itu untuk ya, silakan isi LKPD-nya. Ya, ditulis sama nama kelompoknya ya. Ya, yang kedua silakan.
Oh, pakai ini juga boleh. Kita lihat di sini. Ya. Ya, silakan isi. Ya, KPD-nya ditulis. Ya, ditulis dari tengah maksudnya. Nah, kalau ini kan coba lihat. Kan? Nah, itu kan. Kalau ini kan gelap ya. Ya, silakan dituliskan di KPD-nya. Sudah ini? Kalau yang sudah 2 percobaan, siap-siap untuk presentasi ke depan ya. Nah, nanti ke depan per kelompok. Kelompok 1 sudah? Ya, silakan diisi. Sifat saya ini tulis ini. Sudah? Kelompok 1 sudah? Ya, silakan ke depan semuanya. Kelompok 1 dibacakan hasil percobaan 1 dan 2-nya. Percobaan 1. Judul percobaan: cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: seter 3 buah karton gunting. Nama anggota kelompok: Berliana Sriwijaya, Sayyidina Nur Anjana, Hanifah, Yudhita Sapia, Nurdiansa. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton yang posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Memperhatikan perbedaannya. Hasil pengamatan kelompok 1. Ketika cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar, maka cahaya akan merambat lurus. Ketika cahaya senter diarahkan pada kardus yang tidak sejajar, maka cahaya tidak merambat lurus. Cahaya merambat lurus. Percobaan 2. Judul percobaan: cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan:
digunakan untuk mengetahui sifat cahaya, alat dan bahan, serta gelas atau kaca yang bening buku. Nama anggota kelompok Berlian Sriwijaya, Sayyidina Nurajah Hanifah, Mita Sabia Nurdiata. Angka kerja percobaan menggunakan cahaya senter. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Hasil pengamatan. Kelompok 1. Ketika gelas yang disinari, maka yang terjadi cahaya dapat menembus benda bening. Ketika buku yang disinari, maka yang terjadi cahaya tidak dapat menembus benda. Cahaya menembus benda bening. Ya, boleh tepuk tangan. Ya, itu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan ke depan. Ya, silakan. Percobaan ke-1. Judul percobaan: Cahaya melambat lurus. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: senter, 3 buah karton gunting. Nama anggota kelompok: Siti Duratun Nasihatul Islami, Sarah Kamilah, Muhammad Alif Al-Mutakin, Muhammad Fahmi Fadilah, Muhammad Fahri Alfiansyah. Langkah kerja: 1. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. 2. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. 3. Perhatikan apa yang terjadi. 4. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. 5. Perhatikan perbedaannya. Hasil pengamatan. Kelompok 2. Ketika cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar, maka cahaya akan melambat lurus. Ketika cahaya senter diarahkan pada kardus yang tidak sejajar, maka cahaya akan tidak melambat lurus. Sifat cahaya. Cahaya dapat melambat lurus. Lanjut, percobaan kedua mohon gantian. Kamu yang berhina. Pegang, atau mana sendiri? Percobaan 2. Judul percobaan: Cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat cahaya. Alat dan bahan: senter, gelas atau kaca bening, buku. Nama anggota kelompok: Siti Duratun Nasihatul Islami, Sarah Kamilah, Muhammad Alif Al-Mutakin, Muhammad Fahmi Fadilah, Muhammad Fahri Alfiansyah. Langkah kerja: 1. Percobaan menggunakan cahaya senter. 2. Letakkan peralatan seperti pada gambar. 3. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Hasil pengamatan. Kelompok 2. Ketika gelas yang disinari, maka yang terjadi cahaya dapat menembus. Ketika benda bening. Ketika buku yang disinari, maka yang terjadi cahaya tidak dapat menembus pada buku. Sifat cahaya: cahaya dapat menembus benda bening. Ya, tepuk tangan. Kelompok 3 silakan. Ya. Percobaan 1.
tujuan percobaan, alat dan bahan, nama anggota kelompok. Cahaya merambat lurus. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus, senter 3 buah kartu gunting. Nama anggota kelompok: Najahara Novianti, Dede Jihana Noviana, Muhammad Ilyas Nur Iksan, Muhammad Yuda Andrianto, Farel Putra Pratama. Langkah kerja: lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Hasil pengamatan: ketika cahaya senter diarahkan pada lubang karton yang sejajar, maka cahaya akan merambat lurus. Ketika cahaya senter diarahkan pada kardus yang tidak sejajar, maka cahaya tidak akan muncul. Sifat cahaya merambat lurus, cahaya tidak akan muncul. Percobaan kedua. Dulu percobaan, cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat cahaya. Alat dan bahan: senter, gelas, atau kaca, bening, buku. Nama anggota kelompok: Azhara Novianti, Dedelian Alfiana, Muhammad Ilyas Nurul Ihsan, Muhammad Yuda Andrianto, Farel Putra Pratama. Langkah kerja: percobaan menggunakan cahaya senter. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok warna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Hasil pengamatan: ketika gelas disinari, maka yang terjadi cahaya dapat menembus benda bening. Ketika buku yang disinari, maka yang terjadi cahaya tidak dapat menembus. Sifat cahaya menembus benda bening, tidak dapat menembus benda gelap. Ya, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 4. Percobaan 1. Judul percobaan: cahaya merambat lurus. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat merambat lurus. Alat dan bahan: senter, 3 buah kardus gunting. Nama anggota kelompok: Muhammad Nurul Ihsan, Ardi Muhammad Sidik, Nisa Febriani, Neng Lola Rianti, Mega Apriliani. Langkah kerja: 1. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi, lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Kelompok 4. Hasil pengamatan: ketika cahaya senter diarahkan pada lubang kardus yang sejajar, maka cahaya akan merambat lurus. Ketika cahaya senter diarahkan pada kardus yang tidak sejajar, maka cahaya akan tidak merambat lurus atau terhalang. Sifat cahaya merambat lurus. Percobaan 2. Percobaan: cahaya menembus benda bening. Tujuan percobaan untuk mengetahui sifat cahaya. Alat dan bahan: senter, gelas, atau kaca bening, buku. Nama anggota kelompok: Muhammad Nurul Ihsan, Ardi Muhammad Sidik, Nisa Febriani, Neng Lola Rianti, Mega Apriliani. Langkah kerja: 1. Percobaan menggunakan cahaya senter. Seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Hasil pengamatan: kelompok 4. Hasil pengamatan: ketika gelas yang disinari, maka yang terjadi cahaya dapat menembus benda bening. Ketika buku yang disinari, maka yang terjadi cahaya tidak dapat menembus. Sifat cahaya menembus benda bening.
Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Sudah ya? Nah, bagaimana? Percobaannya sangat menarik? Menarik ya. Nah, kita lanjut ke percobaan 3, 4 ya. Nah, ya, silakan diisi nama kelompok anggotanya. Ya, silakan yang lain dicoba ya. Nanti bergantian. Ya, mana unsur ke atas. Coba lihat sini. Ya. Nah, dari sini coba tuh. Coba Karel, coba kamu. Udah itu soalnya di sana. Nah, coba lihat. Nah, ini saya waktu. Coba yang ini suratnya. Langsung di sini. Ya, silakan dicoba. Ya, silakan diisi. LKPD-nya diisi, silakan. Yo. Enggak, dilihat aja dari bawah. Ya, tentu.
itu? Udah, sholatnya? Sudah beres ini? Oke, kalau sudah kita lanjut aja ya ke percobaan terakhir, percobaan kelima dan keenam. Ya, dibantu oleh temannya ya, yang lain, coba. Ya, dibantu sama kelompok anggota kelompok yang lain. Ya, silakan dicobakan ya. Nah, itu yang membentuk bayangannya silakan diuji cobakan. Ya, itu tembok. Ya, yang ya, ini dia yang nomor 2. Lihat ya, di sini tulis. Oh, silakan, yang ini dicobakan. Ardi, udah, coba. Nah, ini yang coba cari yang gelap, agak gelap. Cari yang gelap tuh sebelah sana. Nah, ini buat yang ini. Coba bayangan di sini boleh depan. Sama Yuda ke depan Yuda. Sini. Ya, coba di depan di fokus. Sini. Oh, kelihatan kan? Atau tangannya aja lambaikan sana. Geser. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Oh, kelihatan kan? Ya. Nah, ini gerak-gerak. Nah, itu ketika benda tidak tembus oleh cahaya. Oh, Fahmi, ke depan Fahmi. Coba di sini kamu. Coba buat bayangan di sana. Ya, kamu bayang kata. Nah, tuh. Ya, kamu. Depan, buat bayangan di sana.
Apabila menghalangi oleh benda maka akan menjadi bahaya. Ya, silakan diisi. Sudah diisi KPDN. Nah, yang terakhir ya, coba kalian sudah itu diisi air. Ya, isi air. Isi air apa ya, Pak? Ya, jadi coba ya. Nah, kelompok ini, ya, yuk. Nah, ada warna kan? Silakan tulis warnanya di situ. Apa aja warnanya di sini tulis. Ya. Warnanya tulis ya. Ayo, sudah kelompok ini. Sudah ditulis. Beres semuanya, LKPD-nya sudah diisi. Iya, silakan lihat tuh warna naon ini. Dan siap untuk presentasi? Ya, kelompok satu apa? Ya, silakan presentasikan sifat cahaya percobaan
3, 4, 5, 6. Ayo. Perhatikan dulu teman kalian konsentrasi. Percobaan 3. Bahan dan alat sensor 2 buah cermin. Hasil pengamatan kelompok 1. Cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Sifat cahaya dapat dipantulkan. Percobaan 4. Alat dan bahan. Pensil, gelas, air. Hasil pengamatan kelompok 1. Hasil pengamatan pensil terlihat padat. Cahaya dapat sifat cahaya dapat dibiasakan. Percobaan 5. Alat dan bahan. Senter, mangkok, sendok, air, sabun, piring. Hasil percobaan kelompok 1. Hasil pengamatan air dalam mangkok berwarna hijau, pink, kuning, biru. Sifat cahaya dapat diuraikan. Percobaan 6. Alat dan bahan senter buku. Hasil pengamatan kelompok 1. Benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Sifat cahaya membantu bayangan. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, kelompok 2. Semua bergiliran. Percobaan ketiga. Alat dan bahan senter 2 buah cermin. Hasil pengamatan kelompok 2. Cahaya dapat memantul ketika 2 cermin berhadapan dan 1 cermin disorot oleh senter. Kita bisa melihat bahwa cahaya bisa dipantulkan. Sifat cahaya bisa dipantulkan. Percobaan keempat. Alat dan bahan pensil, gelas, air. Hasil pengamatan kelompok 2. Penampakan pensil dibandingkan dengan aslinya. Karena jika pensil dicelupkan ke gelas yang ada airnya, maka pensil terlihat patah ataupun berbeda dengan yang aslinya. Sifat cahaya dapat dibiasakan. Percobaan 5. Alat dan bahan senter, mangkok, sedotan, air, sabun, pencuci piring. Hasil pengamatan kelompok 2. Cahaya dapat diuraikan karena jika cahaya diterbitkan uraikan maka akan warna menjadi warna pelangi. Sifat cahaya dapat diuraikan. Percobaan ke-6. Alat bahan senter. Hasil pengamatan kelompok 2. Hasil pengamatan bayangan jika ada sesuatu cahaya benda yang
Suryati, Nadezihan Alkiana, Muhammad Buya, Nurul Islam, Muhammad Yuda Amineto. Para Musa Prasasa. Langkah kerja. Coba patungkan cahaya setter menggunakan cermin. Hasil pengamatan. Cahaya bisa dipatungkan dengan cermin. Sifat cahaya, pemantauan cahaya. Percobaan keempat. Nama percobaan cahaya dapat dibiaskan. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Melepas pensil gelas air. Nama anggota. Amati pensil dari samping luar gelas. Bagaimana hasil pengamatan. Menemukan perbedaan pensil dari pada sifat cahaya. Cahaya bisa percobaan 5. Judul percobaan hubungan percobaan alat dan bahan. Hasil pengamatan selanjutnya biru hijau. Sifat cahaya. Cahaya bisa diuraikan. Percobaan 6. Dulu percobaan tujuan percobaan alat pelajaran. Nama anggota kelompok. Cahaya ketika dihalang oleh benda maka akan membentuk bayangan. Hasil pengamatan. Bayangan. Benda tersebut akan menghasilkan bayangan. Sifat cahaya. Cahaya bisa membentuk bayangan. Sudah semuanya? Ya, boleh tepuk tangan untuk kelompok 3. Kelompok 4 silakan ke depan. Untuk membuktikan sifat cahaya dapat dipantulkan alat dan bahan senter 2 buah cermin. Nama anggota kelompok. Hasil pengamatan kelompok 4. Hasil pengamatan cahaya dapat dipantulkan oleh cermin. Sifat cahaya hanya memantul. Percobaan keempat. Nama percobaan. Tujuan percobaan cahaya dapat dibiaskan untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Alat dan bahan. Pensil, gelas air. Nama anggota kelompok. Pelanggan penulisan. Hasil pengamatan kelompok 4. Hasil pengamatan. Penampakan hasil dibandingkan dengan hasil lebih besar. Sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ketiga. Judul percobaan cahaya dapat diuraikan. Tujuan percobaan untuk membuktikan sifat-sifat cahaya dan diuraikan. Bahan-bahan serta mabuk, sendok, air, sabun, pencuci piring. Kelompok 4. Hasil
tempat saya ketika dilempar oleh benda maka bentuk bayangan. Sudah ya? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sudah paham ya? Sifat cahaya itu ada berapa? Satu. Cahaya merambat lurus. 2. Cahaya dapat dibiaskan. 3. Cahaya dapat menembus benda bening. 4. Cahaya dapat dipantulkan. 5. Cahaya dapat diuraikan. 6. Cahaya jika terhalang oleh benda maka akan membentuk bayang. Ya, bagaimana anak-anak pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Iya. Nah, untuk selanjutnya evaluasi kita akan melaksanakan quiz ya dalam bentuk word ya. Nah, silakan ke depan kelompok 1. Ya, kelompok 1 ke depan. Nah, silakan. Di sini kita mulai dari kuis ya. Nah, coba silakan pijit mana jawaban yang menurut kalian benar. Ayo, bagian ke depan pijit. Benar, ayo ke belakang. Lanjut oleh Jui. Silakan, mana yang benar? Ya, baca. Mana? Belum disentuh. Cepat satu lagi. Nah, benar. Berikutnya, silakan. Mana jawabannya? Coba. Iya. Berikutnya. Mana? Oh, salah. Jawaban yang benar adalah cahaya dapat dipantulkan. Yuk, satu lagi. Mana? Diuraikan. Benar. Terakhir. Jui, yang mana? Ini, iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi betul berapa? Betul 5. Ya. Berikutnya kelompok 2. Nah, permainannya seperti ini kelompok 2. Ayo, silakan pilih yang mana. Benar. Ya, kedua.
Ya. Oh, pencet kemana? Nih. 50 poin. Oh, kalian keempat siap. Ya. Terlihat? Iya. Pertanyaan kelima. Belum? Iya, terakhir. Bersiaplah. Mana? Belum? Layar lihat? Iya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3, silakan bergerak. Nah, silakan pijit kotak yang mana kamu? Mana? Isi, jawab yang mana? Iya. Iya. Berikutnya. Pilih yang mana? Mana? Ayo pilih nomor berapa? Chan. Ayo, apa jawabannya? Iya. Udah, pilih nomor berapa dah? Awas, kehalangan dari soalnya. Iya, satu lagi. Dua lagi. Mana? Satu lagi ya. Ayo pilih dulu. Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, lanjut ke kelompok 4. Silakan ke depan. Ya, ke depan. Klik putar. Klik putar. Ya, isi. Iya, gantian. Berikutnya. Neng. Putar. Ya. Ya, ini jawabannya dah. Ya, menurut kamu mana? Coba, sekali lagi. Ya. Putar. Belum, sekali lagi. Ya, putar.
Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Bagaimana kuisnya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, nanti kita buat lagi kuis-kuis berikutnya. Nah, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Ya, jadi tadi kita sudah belajar tentang apa? Sifat-sifat cahaya. Satu, cahaya dapat merambat lurus. Kedua, cahaya dapat dipantulkan. Ketiga, cahaya dapat menembus benda bening. Keempat, cahaya dibiaskan. Kelima, cahaya dapat diuraikan. Keenam, cahaya apabila terhalang oleh benda maka akan menghasilkan bayangan. Ya, itu saja untuk pembelajaran hari ini. Silakan alat peraganya dibereskan dengan rapi, simpan di samping kalian. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang mata dan fungsinya. Ya, terima kasih. Sekian dari Bapak. Cukup dulu ya. Ya, silakan setelah ini disiapkan oleh KM untuk berdoa. Silakan. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih atas partisipasi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.